Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Sekarang pasal 12 ayat 12 sampai 15. Tuhan Yesus dielu-elukan. Sesudah rombongan besar itu berkumpul di Betania pada hari Sabtu, siang dan sore, mereka berkumpul lagi di depan salah satu pintu gerbang Yerusalem pada hari Minggu pagi. Dan pemimpin agama Yahudi pasti mereka tahu mengenai rombongan begitu banyak orang berkumpul di depan pintu gerbang Yerusalem. Peristiwa ini dicatat secara singkat di dalam ayat-ayat kita, Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 15, tetapi Injil Sinoptik juga mencatat mengenai peristiwa ini. Lihatlah Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Dan Injil Lukas pasal 19 ayat 29 sampai 38. Matius, Markus, dan Lukas menceritakan bagaimana anak kedelai itu diperoleh. Hanya Matius menceritakan bahwa ada kedelai dan anaknya. Sehingga Zakaria pasal 9 ayat 9 digenapi sampai perincian yang sangat kecil. Markus, Lukas, dan Yohanes hanya menyebut satu binatang. Ya, tapi mereka tidak berkata bahwa ada hanya satu binatang, mereka hanya menyebut satu binatang. Masing-masing penulis Injil mencatat perincian sesuai dengan tujuan dan beban mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa itu yang ramai. Cerita-cerita yang sedikit berbeda di dalam peristiwa ini tidak berkontradiktif. Sama seperti kisah-kisah mengenai bagaimana Tuhan Yesus diurapi, dapat disatukan menjadi satu kisah tanpa salah. Demikian juga keempat kisah mengenai peristiwa ini dapat juga disatukan, tidak ada yang kontradiktif. Pasal 12 ayat 12. Keesokan harinya, yaitu hari Minggu ya. Keesokan hari Minggu, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem, ya, rupanya mereka yang telah menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus di Galilea datang ke Yerusalem, mereka masih mengharapkan supaya Tuhan Yesus menjadi Raja Israel. Apa yang dirindukan pada waktu Paskah di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 15, ya rasanya sebentar lagi akan digenapi pada Paskah ini. Dia pergi ke Yerusalem. Dan mereka dengan bersemangat mau bertemu dengan raja mereka. Menurut Josephus dalam karangannya judul bahasa Inggris The Jewish War, bab keempat, bagian itu 422 sampai 425, populasi Yerusalem meningkat sampai menjadi 2,7 juta orang pada waktu perayaan Paskah pada tahun 66 Masehi. Ya, sebenarnya Josephus itu kurang akurat, sehingga jumlah itu ya mungkin berlebih-lebihan. Tetapi pasti pada tahun-tahun sebelum Yerusalem dihancurkan, Yerusalem sangat padat, ramai, dengan banyak orang yang datang untuk merayakan Paskah. Pasal 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana dalam bahasa Ibrani, Hoshi'ah-nah. Bahasa Aram, Hosha-nah. Ya diterjemahkan secara kasar, selamatkanlah. Tambahan na dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram
mungkin tidak jauh berbeda dari tambahan lah dalam bahasa Indonesia. Mungkin. Jadi, ya, selamatkanlah. Atau mungkin, tolong selamatkan. Pada waktu mereka merayakan Paskah, semangat nasionalisme meningkat. Mereka bersemangat supaya Israel merdeka dan supaya Israel menghancurkan kuasa Roma. Baik daun palem dan seruan mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus disambut sebagai Mesias, Raja Israel. Ya jelas, mereka tidak paham bahwa Raja Yesus ini, Mesias yang benar, mau melihat perubahan hati sebelum dia berkuasa atas suatu kerajaan jasmani. Daun palem melambangkan harapan Israel bahwa Mesias akan datang menghancurkan musuh mereka dan membawa kemerdekaan. Carson dalam buku tafsirannya mencatat bahwa daun palem dipakai di dalam beberapa ayat di dalam Apokrifa yang dapat dilihat di dalam Alkitab Katolik. 1 Makubeus pasal 13 ayat 51 dan 2 Makubeus pasal 10 ayat 7. Dan di situ daun palem itu menyatakan perayaan kemenangan bangsa Yahudi. Menurut dokumen Yahudi yang bernama Kesaksian Naftali 5, daun palem akan dipakai pada akhir zaman. Juga ada uang logam dicetak yang merayakan kemenangan memakai daun palem. Sekali lagi, seruan Hosana sebenarnya berarti selamatkanlah, tolong selamatkanlah, selamatkanlah. Tetapi seruan itu sudah menjadi seruan pujian. Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, istilah Hosana juga dipakai di dalam Mazmur 118 ayat 25. Dan seruan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Baruch haba b'shem Adonai. Seruan itu juga dipakai di dalam Mazmur 118 ayat 26. Ungkapan Raja Israel mereka tambahkan di situ. Ungkapan itu tidak ada di Mazmur 118, tetapi pemakaian ungkapan itu di sini menyatakan bahwa menurut paham mereka, Mazmur 118 ayat 25-26 merujuk pada kedatangan Mesias, Raja Israel. Orang banyak itu menyambut dia sebagai Mesias, sebagai Raja Israel. Ya, kita juga mengingat bahwa ungkapan Raja Israel dipakai di dalam pasal 1 ayat 49. Pasal 12 ayat 14. Yesus menemukan keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Injil Sinoptik menceritakan mengenai keledai muda itu lebih panjang dan bagaimana binatang itu diperoleh. Markus pasal 11 ayat 2 dan Lukas pasal 19 ayat 30 menjelaskan bahwa anak keledai itu belum pernah ditunggangi. Tuhan Yesus tidak datang menunggangi kuda perang sesuai kerinduan masyarakat pada waktu itu. Dia datang menunggangi anak keledai. Dan pasti keledai muda itu tidak begitu berguna di dalam perang yang diharapkan oleh masyarakat pada masa itu. Mungkin karena kematiannya mendekat, peristiwa ini jauh berbeda dari apa yang telah kita baca pada masa lalu, masa sebelum itu. Misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 15, dicatat secara khusus bahwa dia tidak mau diambil dan dipaksa menjadi raja. Maka dia pergi ke dalam bukit-bukit ini. Maka ini nyata bahwa di sini dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia mau dipahami sebagai raja. Berbeda dari dulu. Pasal 12 ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang
duduk di atas seekor anak keledai. Kutipan ini diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 dengan tambahan jangan takut. Mungkin tambahan itu diambil dari Yesaya pasal 40 ayat 9. Tetapi Zakaria pasal 9 ayat 9 itu menceritakan Mesias, Raja Israel. Pada saat Tuhan Yesus menunggangi seekor anak keledai, dia menyatakan terang-terangan, ya, akulah Mesias, Raja Israel. Mereka tidak perlu takut, dia tidak menunggangi kuda perang, dia menunggangi seekor anak keledai. Ringkasan, ya, secara singkat saja, Yohanes menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dengan datang masuk ke dalam Yerusalem, duduk di atas seekor anak keledai, Tuhan Yesus menyatakan di depan banyak orang bahwa dia memang Raja yang dinubuatkan di dalam kitab suci mereka, Raja Israel, Mesias. Hal ini tidak dinyatakan sebelumnya. Mungkin karena pernyataan seperti itu akan mendorong rakyat, orang banyak untuk berontak dengan kekerasan melawan Roma. Karena mereka berpikir bahwa Mesias sudah datang. Mari kita berontak menghancurkan Roma karena kerajaan Allah akan didirikan. Dia tidak mau itu terjadi, tetapi sekarang berbeda. Dia menyatakan dirinya sebagai Raja Israel, Mesias. Nah, bagaimana tanggapan-tanggapan mereka pada pernyataan itu?